Oke guys, kali ini saya lagi berada di salah satu daerah atau desa, tepatnya di Dusun Gendor, Desa Banding, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Nah, untuk tempatnya itu di pojok lor Jawa Tengah. Nah, di sini saya menemukan salah satu pengusaha yang masih menggunakan metode tradisional, yaitu pengusaha areng. Nah, mungkin kali ini saya akan mengadakan sesi tanya jawab tentang seputar kayu areng, yaitu tutorial membuat kayu areng. Nah, ini untuk masnya ini lagi ngoker-ngoker tempatnya ya guys. Sebentar, nanti saya tanyakan untuk tutorialnya bagaimana untuk membuat kayu areng seperti itu. Untuk produksinya ini 1 minggu itu masnya harus memproduksi 6 ton. Nah, 6 ton tapi masih menggunakan metode tradisional, karena ya biasa usaha di desa masih minim budget, kita meminimalisir budget seperti itu. Untuk tutorial pembuatannya bagaimana mas ini mas, untuk kayu areng ini? Ya mas, gimana? Nah, ini kan masnya berusaha mempunyai usaha kayu areng. Ini kan masih menggunakan metode tradisional. Apa saja yang diperlukan ketika kita ingin membuat usaha kayu areng itu? Ya yang paling penting ya, yang pertama itu ya harus punya kayu mas. Kayu kan bahan bakunya kan dari kayu. Untuk kayunya masnya menggunakan kayu sembiarang atau? Ini jenisnya khusus kayu asam ini mas, karena permintaan dari ekspor itu yang bagus itu arang asam. Kenapa kok arang asam itu? Ya mungkin kayunya keras, terus kalau dibikin arang itu menjadi kualitas yang bagus gitu mas. Kalau untuk permintaan dari buyer di situ berapa mas? Maksudnya permintaan pasar ya banyaknya. Kalau bayar itu ya mintanya sebenarnya sih banyak mas, tapi kan kendalanya di kayu. Kayunya kan sudah terbatas kalau kayu untuk jenis kayu asam tersebut. Lah untuk pembuatannya bagaimana mas? Mungkin bisa dijelaskan step by stepnya mas. Ya kayu dipotong-potong pendek-pendek antara 50-60 cm, terus disusun rapi, terus dikasih aram, terus dibakar gitu. Aram? Iya. Aram itu jenis kayak gamin gitu, rumputan, daunan kering atau basah sama aja mas. Kelemahan menggunakan metode tradisional itu apa mas? Kelemahannya itu kadang suka bolong atau ngawas gitu mas. Kalau bolong atau ngawas itu ini bikin arang itu jadinya terbakar menjadi bara api, terus menjadi abu mas gitu. Seperti itu untuk tutorialnya ya guys. Nah ini baru dinyalakan gini kok mas. Baru dinyalakan ini? Iya ini kemungkinan jadinya berapa hari mas? Kemungkinan kurang lebih 5 hari ini. 5 hari. Kapasitas ini 7 kintal. 7 kintal. Kalau model kobangannya masnya bisa membuat seperti apa? Ya kobangannya kita cuma tanah biasa, di tanah datar, terus digali kisaran 40-50 cm gitu untuk menyusun kayunya. Kalau yang buat nutupi ini apa itu mas? Ini pertama kan aram tersebut ya bisa jadi dari jamin atau dedaunan atau rumputan, terus habis itu dikasih tanah yang tidak terbakar itu aram tersebut. Untuk jadinya, jadi ini 5 hari ya guys. Untuk jadinya 5 hari. Ini menggunakan metode tradisional itu seperti ini. Jadi kayu itu dikubur sekitar 4-50 cm ke bawah. Dan untuk diameternya itu kurang lebih 2-3 meter kalau seperti ini. Nah ini. Jadi fungsi dari apa ini? Bambu di sini untuk mengeluarkan asap. Nah ini kok ada bambu mengeluarkan asap ini
fungsinya apa Mas? Oh, itu buat cerobong biar ini apa panasnya itu stabil, ya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil, jadi stabil terus matangnya sempurna gitu Mas. Ini Mas, ini kan di ruang terbuka ya, bisa kita lihat di ruang terbuka. Nah ini kan juga waktunya mau mendung ini, apakah nanti berpengaruh di areng? Kalau hujan sih nggak apa-apa Mas, areng tetap hidup, nggak mati. Ya ngaruhnya cuman mungkin panasnya menjadi sedikit menurun, terus jadinya arang itu bertambah waktunya. Biasanya 4-5 hari, kalau musim hujan bisa mencapai 6-7 hari. Ini untuk tempatnya seperti ini ya, sangat tradisional sekali. Dan ini gerajinya. Nah, ini benar-benar di kebun, tidak ada aling-aling. Nah ini mungkin saya ingin memperlihatkan contoh areng yang sudah jadi ya. Nah ini, jadi ketika sudah jadi nanti di packingi lah itu areng yang sudah jadi. Ini kurang lebih satu karungnya itu 40 kg. Nah ini untuk arengnya seperti ini, hasil dari metode tradisional ya guys. Bisa dilihat sendiri kualitasnya, arengnya sangat besar-besar, dengan tangan saya saja sama. Inilah, jadi tidak ada apa ya alasan untuk kita berusaha, tidak ada dana ataupun apa. Menggunakan metode tradisional seperti ini tuh untuk modalnya juga sedikit ya. Kita tinggal membeli kayu, mungkin kayunya satu kol ataupun satu mobil itu berapa, nanti untuk pembakarannya seperti itu. Jadi kita tidak harus mempunyai tempat yang bagus terlebih dahulu untuk berusaha. Ya, mungkin segitu saja untuk tutorial pembuatan arang. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.